Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan saya. Nama saya Danes Satyandi Putra Dastiawan. Biasanya kawan-kawan manggil saya Danes, Denis, Danis, ataupun ada juga yang manggil juga Ngenas. Tapi janganlah, nggak enak tuh dipandang. Oke, saya berasal dari Surabaya. Saya dinasnya di Nusa Penida, Bali. Oke, saya akan membawakan suatu pembahasan nih yang sangat singkat, tapi mungkin sedikit berbobot tentang salah satu sikap yang harus dimiliki ASN berdasarkan statement berakhlak, yaitu accountable. Oke, accountable sendiri itu ada 3 poin. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan berintegritas tinggi. Tentang pembahasan ini, saya akan ditemani dengan kawan saya yang jauh di sana. Mungkin pada tahu orangnya. Namanya Muhammad Taufik Ardianto. Assalamualaikum, Bang Taufik. Waalaikumsalam, Bang Denas. Oke, Denas gimana ya? kabarnya? Sehat. Alhamdulillah baik. Oke, cakep, cakep, cakep. Kayaknya THR-nya habis cair nih, makanya semangat sekali. Alhamdulillah. Oke, Bang Taufik. Ini ada salah satu sikap nih yang harus dimiliki oleh seorang PNS, yaitu akuntabel. Menurut Bang Taufik, poin pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menurut Bang Taufik bagaimana tuh gambarannya? Menurut saya sih pribadi nih, itu memang harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat serta disiplin dan berintegritas tinggi. Memang sih harus ditanamkan di dalam jiwa ASN itu. Contoh kemarin ya, saya cerita dikit. Kemarin saya mengalami ini, ya gagal cuti lah, nggak pulang ke kampung. Waduh, Ya susah itu, itu, susah sekali. Gimana, gimana, gimana? Kayaknya itu panas nih saya ceritanya. rasa udah masuk ini Bang, udah masuk di akuntabel itu. Di situ kan melaksanakan tugas dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang ada di lapangan. Nah, di situ kita harus bekerja bagaimanapun kita nggak pulang, tapi orang-orang yang menggunakan jasa perhubungan bisa pulang. Ini dalam lingkungan perhubungan. Saya kayak gitu Bang. Hmm, masuk akal juga karena gimana ya? Kita sebagai pelayan masyarakat lah, kasarnya kan seperti itu. Apapun Ya, kondisinya, apapun harinya, kalau emang tugas kan emang harusnya dilaksanakan dengan baik. Karena gimana-gimana itu kan termasuk amanah. Sebelumnya nih, mohon maaf, saya kan juga muslim. Tapi kita tidak ada kan rasanya nyenggol-nyenggol dengan agama lain. Cuma ya, kita berdiskusi dengan agama kita masing-masing. Oke. Setiap agama kan pasti kan mengharuskan memperlakukan orang lain dengan baik dan kita juga harus berperilaku dengan baik. Kalaupun kita tidak jujur, tidak bertanggung jawab, serta kita tidak disiplin, itu kan dari segi agama kan juga nggak boleh dilaksanakan. Makanya karena itu kita harus dapat memiliki sifat satu ini. Bukan harus sih, kalau menurut saya malah fardu ain. Karena gimana-gimana, dengan kita bekerja dengan jujur, tanggung jawab, cermat, serta disiplin berintegritas tinggi, pekerjaan kita bakalan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Kalau menurut saya sih seperti itu. ya betul Bang. Mungkin kita bisa next lagi untuk poin yang kedua. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Biasanya ini terkadang orang itu tanpa sadar melakukan kesalahan dengan melenceng hal tersebut. Namun nih, menurut Bang Taufik, bagaimana sih pendapat Anda tentang poin ini? Itu sih udah biasa sih kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya udah biasa, Bang. Yang di mana contoh ya, ini kan kekayaan dan barang milik negara. Contoh lah, barang milik negara itu misalkan kendaraan mobil atau motor. Tahu lah, mobil motor plat merah lewat-lewat. Banyak Nah, tuh. itu. Hmm. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kita menggunakan barang milik negara itu harus sesuai dengan apa yang harus kita gunakan itu. Jangan keluar dari zonanya. Nah, tujuannya itu kita pakai itu untuk kendaraan dinas, bukan kemana-mana itu intinya.
Itu kalau kata saya sih emang harus, karena gimana ya? Namanya juga barang negara. Barang yang dibiayain oleh negara. Negara dapat biaya dari mana? Kalau enggak dari kita sendiri. Kita kan Iya, tiap tahun kan betul. bayar pajak, kan? Nah, pajak itu Hmm. gunanya buat apa sih? Banyak gunanya. Buat kesehatan kita juga, buat fasilitas umum juga, dan untuk fasilitas kita juga sendiri sebagai seorang aparatur negara, biaya dari mana kalau nggak dari pajak? Semisal nih kita tidak menggunakan secara efektif, tidak bertanggung jawab menggunakannya, ataupun mungkin kita menggunakannya nggak melakukan perawatan lah kalau untuk segi kendaraan, tidak Ya, melakukan perawatan. Bukannya itu juga merugikan kita sendiri, karena kita kan juga bayar pajak, meskipun kita juga aparat, tetap wajib udah bayar pajak. Kalau kita ya, udah bayar pajak terus kita rusak, kan sama saja dengan merugikan diri sendiri. Masuk akal iya nggak? betul. Kalaupun untuk, nah ini yang paling sensitif ini, paling sensitif menurut saya. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Berat ini bahasannya ini. Betul. Kalau ini berat bang pembahasan ini. Berat banget ini. Bahaya Oke. kita ini bang. Oh ya, sebelumnya nih untuk para pendengar, dalam pembahasan ini kita tidak ada namanya menjelekkan nama orang lain ataupun menjelekkan suatu instansi orang lain. Instansi tertentu kita tidak menjelekkan, hanya saja kita menggambarkan bagaimana sebaiknya kita lakukan dan sebagaimana baiknya sebagai aparatur negara itu harus melakukan yang terbaik. Oke, menurut Bang Taufik nih tentang poin ini, menyalahgunakan kewenangan jabatan. Menurut Anda bagaimana sih yang seharusnya dilakukan? Seperti Ya itu. itu bersangkutan dengan yang poin kedua tadi bang. Poin kedua kan tadi yang saya bilang kekayaan dan barang milik negara itu semacam kendaraan dinas lah. Nah ada kan kendaraan dinas itu yang memang ya wewenang jabatannya tinggi gitu, lagi di jalan kan buru-buru, ya nggak apa-apa menggunakan rotator itu kan udah haknya kan, dia kan udah kepentingan. Nah itu yang harus diingatkan bang, harus berada pada posisinya yang pas. Jadi kendaraan dinas digunakan pada saat itu dan kewenangan jabatannya juga digunakan pada saat itu. Jangan digunakan pada saat kepentingan pribadi, tapi harus kepentingan negara. Kalau menurut saya nih, asalnya banyak sih contoh tentang penyalahgunaan wewenang jabatan. Sebagai contoh, saya kan di bidang laut lah, di JPL kan ya. Ya, Saya itu, kalau menurut saya, menyalahgunakan wewenang itu biasanya, kebanyakan itu, konsepnya itu, saya punya wewenang nih di Syah Bandar. Ada keluarga mau berlibur sebagai contoh. Keluarga saya mau liburan ke tempat saya, karena ada tempat wisata yang banyak. hmm, Akhirnya saya bilang ke kru kapal, bro, keluarga saya naikin ya, gampang lah urusan terakhir itu. Jelas-jelas tidak masuk ke manifest atau daftar penumpang. Nah, itu kan udah menyalahkan wewenang dalam artian hmm, karena kita sebagai aparatur di pelabuhan atau aparatur di kisah bandaran, dengan seenaknya kita memasukkan ke warga kita untuk nyebrang atau menggunakan jasa pelayaran yang seharusnya itu mengikuti SOP atau tata aturan yang seharusnya dilaksanakan. Malah kita istilahnya menggunakan jalur belakang. Itu kalau menurut saya itu menyalahgunakan wewenang. Terus contoh yang kedua itu sama halnya kayak contohnya Bung Taufik. ya, Terkadang itu kita khawatirnya udah terlena dengan jabatan kita yang tinggi, kita menyalahgunakan sebagai contoh. Kita menggunakan kendaraan dinas yang sekiranya memiliki fasilitas rotator ataupun sirina. Lalu hmm, hanya karena kita terburu-buru tergesa-gesa mungkin karena, mohon maaf nih agak kasar, istri lagi ngidam atau mungkin ada masalah keluarga, cekcok keluarga, sehingga kita menggunakan alat tersebut untuk aroganisme lah, arogan di jalan raya. Sehingga kita menyalahgunakan tuh, pertama fasilitas yang diberikan oleh negara. Kedua, menyalahgunakan wewenang karena kita memiliki
wewenang untuk penggunaan kendaraan dinas yang menggunakan rotator dan sirine, sehingga sudah mencorengkan 2 poin dalam satu sifat, yaitu akuntabel, seperti itu. Ya, Menurut Bung Taufik, bagaimana pendapat saya itu? pendapat Bung Danes ini sangat mantap lah. Karena soalnya itu ada di kehidupan sehari-hari Bang. Jadi orang pendengar ini, orang-orang yang dengar kita ngobrol ini, udah kebayang lah di pikiran dia, oh ini maksudnya. Tuh. Jadi sebagai contoh-contoh yang tadi, yang jelek-jelek, mungkin kita juga sebagai yang berdiskusi berharaplah untuk yang orang-orang lain, terserah mungkin sebagai aparatur ataupun sebagai orang biasa, namun dia punya jabatan di perusahaan atau apa, dimohon dengan saat memiliki sifat akuntabel tersebut. Karena gimana-gimana sikap tersebut itu sangat baik untuk dilaksanakan dan diperlakukan di kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, Oke, mungkin 3 poin tersebut udah cukup lah untuk dijelaskan. Untuk para pendengar mungkin bisa memberikan contoh pribadinya masing-masing, pendapat kalian seperti apa tentang sikap tersebut. Oke, sebelum mengakhiri diskusi ini, saya sebagai atas nama Dana Satyandi dan rekan saya yang bernama Muhammad Taufik, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau tidak sopan. Ataupun mungkin ada yang merasa tersindir atau merasa tidak nyaman tentang pembahasan kami. Kami mengucapkan mohon maaf dan kami tidak ada niatan untuk menjelekkan salah satu pihak atau instansi lain. Demikian pembahasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makasih Bang.